Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para jenengan, para sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat para jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki pada malam yang ke-9 dalam keadaan iman Islam sehat walafiat. Semoga ibadah yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu dan yang akan datang dijadikan suatu ibadah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita berharap telah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara rukun yang wajib kita imani adalah beriman pada kitab Allah. Di antara kitab yang wajib kita imani yakni Al-Qur'anul Karim. Banyak yang bertanya, apa sih Al-Qur'an itu? Dan mungkin di antara kita masih belum pas mendefinisikan Al-Quran yang mudah dicerna dan bisa diterima oleh keimanan kita. Kita ambil satu definisi yang terdapat dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni. Beliau mengatakan demikian, Al-Quran huwa kalamullah. Poin pertama, Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan ucapan manusia. Kata kalamullah bila ditranslate ke dalam bahasa Indonesia disebut firman. Kalau manusia disebut ucapan. Kalau hewan bisa disebut kicauan atau rauman dan lain sebagainya. Karena ini firman Allah, kalamullah yang diartikan firman Allah. Poin kedua, al-mu'jiz. Mu'jiz yang secara bahasa berarti melemahkan. Melemahkan musuh-musuh yang tidak suka kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Muhammad yang telah legalitasnya dilegalkan, disahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan oleh manusia, sehingga melemahkan mereka dengan Al-Quranul Karim. Al-munazzalu alaina al-munazzalu ala Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin.
yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Al-Amin ya Jibril alaihi salam. Poin berikutnya adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya al-maktub di suratil Fatihah yang diawali dengan surah Al-Fatihah, al-muhtatamu bi suratil Nas, diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah Al-Quran. Namun di akhir definisi ini Imam Ali As-Sabuni menyebutkan al-muta'abbad bi tilawati, menjadi satu ibadah bagi yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah definisi Al-Quran. Yang pertama, kalam Allah bukan ucapan manusia yang menjadikan musuh-musuhnya lemah, tidak berdaya untuk mencari kelemahan Al-Quran sampai saat ini. Sehingga di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah fa'tu bi suratin min mithli, datangkanlah satu surat saja seumpama Al-Quran, wad'u syuhada'akum, ajak panggil CS kalian untuk menjatuhkan Al-Quran min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika benar kalian itu adalah tergolong hamba atau makhluk yang benar-benar hebat. Sampai sekarang tak satu pun yang mampu menandingi Al-Quran. Jangankan satu surat yang panjang, satu surat yang pendek saja di masa Rasul tidak mampu. Di masa itu ada yang mencoba ingin menirukan surah Al-Fil, namun tidaklah bisa diterima oleh akal. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh orang yang mencoba meniru Al-Quran itu manusia sudah tahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam definisi yang terakhir, al-muta'abbad bi tilawati, jadi satu ibadah bagi orang yang membaca Al-Quran. Rasul pernah menyampaikan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahidun wa huwa ma'as sabaratil bararatil kiram wa huwa ma'as sabaratil kiramil bararah. Dia nanti akan berserta malaikat yang mulia di akhirat nanti. Yang mahir mampu membaca Al-Quran dengan baik, posisinya akan dimuliakan oleh Allah dengan para malaikat. Fasih bacaannya, benar dari segi ilmu qiraatnya, benar dari segi ilmu tajwidnya, benar pemahamannya dan benar pengamalannya, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul pun menguatkan, khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allama al-Qur'an, adalah orang yang mau belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Bagi yang membaca Al-Quran, jangan berpandangan hanya dengan satu surat atau satu ayat akan diberikan pahala. Tetapi tatkala seseorang membaca satu ayat, yang diberikan pahala adalah setiap huruf yang dibaca itu bernilai 10 kebaikan. Kita tengok berapa banyak dan berapa kali kita membaca Al-Quran di dalam salat, baik yang menggunakan dalam Fatihah itu dengan menggunakan basmalah atau tidak. Kita hitung dalam basmalah itu ada berapa huruf. Jika dikalikan setiap huruf 10 kali, berapa banyak pahala yang kita peroleh. Itu di dalam salat, apalagi di luar salat. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u limasyaqqatihi, dan bagi mereka yang membaca Al-Quran karena susah dan dia bacanya terpatah-patah,
falahu ajrani. Allah berikan 2 pahala bagi yang merasa susah. Jangan khawatir. Katanya orang mau ngaji, saya sudah tua, susah, lisannya kaku. Allah kasih 2 pahala. Yang pertama, pahala dia bersusah payah membaca Al-Quran. Yang kedua, diberikan pahala karena dia membaca Al-Quran itu sendiri. Kita garis bawahi. Kalau ada yang berkata lisanku, lidahku kaku, sekarang saya tanya, tatkala mengucapkan bahasa asing, mampukah dia? Dia berusaha sekuat tenaga belajar bahasa Inggris tatkala dia ditugaskan ke luar negeri yang membutuhkan bahasa tersebut. Bahasa Jepang dia pelajari tatkala dia ditugaskan ke negeri Jepang atau ke negeri yang lain. Tetapi tatkala diajak untuk belajar Al-Quran, beralasan lidahku kaku, lidahku keluh. Sebetulnya bukan karena lidahnya, bukan karena lidah yang kaku. Apabila lidah sudah kaku, berarti kita sudah menghadapi sakaratul maut. Tidak ada alasan bagi kita, walaupun sudah usia tua, untuk belajar Al-Quran. Seperti yang diungkapkan Rasul tadi, sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas. Ada tadarus secara berjamaah, ada tadarus secara individu. Secara tadarus secara jamaah, kesempatan untuk saling belajar. Yang tidak bisa belajar terhadap yang lebih bisa. Yang lebih bisa mengajarkan kepada yang mempunyai kekurangan. Itu namanya tadarus, saling belajar. Bukan kejar hatam, tapi kejar bagaimana saudara kita yang tidak mampu membaca Al-Quran menjadi mampu baca Al-Quran. Yang tadinya malu mau baca Al-Quran menjadi hilang rasa malunya tatkala membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, inilah penyakit malu yang tidak pada tempatnya. Tapi tatkala dia berbuat dosa, tidak ada rasa malu. Diajak zikir, diajak duduk di majelis, diajak untuk membaca Al-Quran, dikatakan malu. Kenapa? Saya tidak bisa baca Al-Quran. Betul Pak? Banyak. Ingat, rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat. Kenapa? Tadi dia ngaku umat Islam, ngaku Al-Quran kitabnya, tapi dia tidak mampu membaca Al-Quran dan tidak berusaha untuk menjadi orang yang mampu belajar baca Al-Quran. Dia mampu baca Al-Quran, tapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Kita coba amalkan walau satu ayat. Ayat yang paling ringan, amalkan surah Al-Fatihah. Amalkan itu bukan berarti dibaca berulang-ulang. Kita amalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah setiap gerakan kita diawali dengan menyebut nama Allah? Jawab pada diri kita sendiri. Yang kedua, Ar-Rahman. Sudahkah kita meneladani sifat Allah yang Ar-Rahman? Kasih sayang Allah tidak pernah pilih kasih kepada siapa saja. Kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, pilih-pilih. Memberikan sesuatu kepada seseorang yang mungkin ada timbal baliknya, dia akan memberikan. Tetapi jika tidak ada timbal baliknya, tidak akan ada keuntungan baginya, dia tidak akan memberikan. Apakah itu mengamalkan Al-Quran? Tidak. Baru basmalah saja kita belum mampu mengamalkan Al-Quran.
Belum lagi kita tatkala membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita hayati ayat ini, segala puji bagi Allah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Lebih banyak mana kita bersyukur kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Nikmat Allah tidak pernah berkurang, tapi rasa syukur kita hitung-hitungan. Maaf. Ini perlu saya sampaikan. Terus terang saja, tatkala kita dikenai cobaan berupa sakit, kita tidak pernah bersyukur. Apalagi tatkala kita mendapatkan nikmat. Mungkin sebagian kecil di antara kita tatkala dapat nikmat berupa harta atau yang lainnya dia mampu bersyukur. Tapi tatkala diuji dengan ketidaknyamanan, belum tentu dia tetap mampu bersyukur kepada Allah. Belum tentu dalam hatinya atau lisannya terlontar kata Alhamdulillahirabbil alamin. Sakit batuk, sakit demam, belum tentu dia siap tarawih. Jangankan berjamaah, di rumah pun belum tentu. Padahal tarawih atau salat yang lainnya itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Karena di dalam salat itu terdapat Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Al-Fatihah kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami tunduk dan patuh, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Saat itulah bermain hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak seharusnya pahala yang kita raih di bulan Ramadan jangan disia-siakan. Jangan sampai Ramadan berlalu sementara dosa kita semakin bertambah, tidak pernah berkurang sedikit pun. Maka yang ada nanti akan ada penyesalan. Ramadan berlalu, perbuatan dosa semakin bertambah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, kasihlah kami berkat Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dan imam kami, dan jadikanlah Al-Quran membawa penuh kasih sayang kepada kami. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikanlah Al-Quran nanti pembela kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan walau satu hari. Dan yang terakhir, Al-Quran wa huwa syifa, sebagai penawar. Namun jika kita tidak pelajari, tidak tahu di mana letak penawar dalam Al-Quran itu, oleh karena itu kita tuntut ilmu kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih mengerti jika kalian tidak tahu. Di mana letaknya Al-Quran sebagai obat, itu kita perlu pelajari. Karena tidak semua maaf beribu-ribu maaf, tidak semua ustaz, tidak semua kiai mengetahui di mana letaknya Al-Quran itu sebagai syifaa'ul linnas. Mari kita belajar sama guru kita kaji bersama-sama. Di sini banyak para alim ulama yang mumpuni. Mari kita sama-sama duduk bersama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita terdorong orang yang senantiasa takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan mohon doanya semoga saya pribadi senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dari Allah. Mohon maaf bila nadanya agak kurang baik, nadanya agak kasar. Maklumlah saya manusia atau makhluk kasar. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum wallahu wafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.